Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas Pura Gelap di Besakeh dalam Babat Bali. Pura Gelap adalah salah satu pura yang berada di area kompleks Pura Besakeh. Pura ini berada di posisi tertinggi di area Pura Besakeh. Biasanya pemedak datang bersembahyang ke Pura Gelap sesudah bersembahyang dari Pura Pedarman dan sebelum bersembahyang di Pura Penataran Agung. Pelingga pokok berupa Meru tumpang tiga distanakan Hyang Iswara. Di samping itu ada sebuah padma, pelingga Siwalingga, bebaturan Sabta Petala, Balai Pawedangan dan Balai Gong. Piodalan di Pura Gelap jatuh pada Soma Kliwon Wariga dan Aci Pangentak Jagat pada setiap purnama Sase Karo. Di Pura Gelap tempat umat matoran dan memohon kedamaian pikiran serta kesejahteraan hidup sesuai dengan makna pengacinya, yaitu disebut dengan Aci Pangentek Jagat. Pada waktu karya-karya di Pura Besakeh, semua pengangge di Pura Gelap berwarna putih. Perlu diketahui, Pura Besakeh sebagai tempat pemujaan Tuhan adalah simbol sebagai Buana Agung. Hal itu sesuai dengan mantra Yayurweda 40.1 yang menyatakan bahwa alam semesta inilah sebagai stana Tuhan yang sesungguhnya. Sebagai lambang alam semesta, Pura Besakeh dibagi menjadi dua bagian, yaitu Soring Ambal-Ambal dan Luhuring Ambal-Ambal. Soring Ambal-Ambal yaitu lambang alam bawah yang disebut dengan Sabta Patala, sedangkan Luhuring Ambal-Ambal adalah lambang alam atas yang disebut dengan Sabta Loka. Seluruh kompleks Pura Besakeh terdiri dari 20 kompleks pura dan ada 4 pura yang disebut dengan Catur Dala atau Catur Loka Pala, yaitu Pura Gelap, Pura Kiduling Kretek, Pura Ulun Kukul, dan Pura Batu Madeg. Di tengah-tengah ada Pura Penataran Agung Besakeh terdiri atas 7 mandala atau 7 lapisan alam atas atau Sabta Loka. Nah, Tribuners, Pura Gelap sebagai salah satu Pura Catur Lawa adalah sebagai pura pemujaan Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Betara Iswara, pelindung arah timur alam semesta atau Buana Agung. Nama-nama pura di kompleks Pura Besakeh memang sangat khas lokal Bali ya Tribuners, tetapi di balik ciri khas lokal itu terbungkus konsep yang sangat universal. Memang pemuka-pemuka Hindu di masa lampau sudah menggunakan konsep berpikir universal berlaku lokal, meskipun tidak dengan istilah seperti itu pada masa lampau. Istilah gelap dalam Pura Gelap bukan berasal dari bahasa Indonesia. Gelap dalam Pura Gelap berasal dari bahasa Kawi yang artinya petir atau kilat yang sinarnya menyilaukan mata. Pura Gelap sebagai media pemujaan Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Iswara, yaitu dewanya sinar. Bumi ini bisa menjadi wahana kehidupan karena adanya sinar matahari. Sinar matahari itulah sebagai pemimpin dari sumber-sumber alam lainnya, sehingga berfungsi memberikan kehidupan pada isi alam ini. Tumbuh-tumbuhan saja meskipun disiram dengan air yang memadai tidak akan hidup tanpa terkena sinar matahari. Oleh karena itu dalam kutipan mantra Rekweda di atas dinyatakan Tuhan dalam wujud cahaya matahari itulah sebagai sumber kekuatan alam. Rohani orang-orang suci pun akan semakin kuat dengan meditasi pada cahaya alam tersebut. Karena pada zaman dahulu konon Pura Gelap sebagai tempat meditasi para pandita maupun orang yang menyiapkan diri menjadi seorang pandita. Pura Gelap juga dinyatakan sebagai penegak dan pemelihara kesucian kepanditaan. Pura Gelap lambang dari pusat sinar Buana Agung dengan sinar alam semesta ciptaan Tuhan, dan semua kekuatan unsur alam menjadi berfungsi sehingga sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup penghuni alam semesta ini. Oleh
Oleh karena itu, Pura Gelap menjadi pusat meditasi umat manusia yang berkehendak membangkitkan sinar suci yang bersemayam dalam dirinya atau di Buana Alit. Kalau sinar Buana Agung dapat terpadu dengan sinar di Buana Alit atas usaha umat manusia, maka keharmonisan hubungan Buana Agung dan Buana Alit pun akan terjadi. Hal itu sebagai salah satu penyebab terwujudnya kehidupan yang bahagia atau hita karana. Pura Gelap tidak semata-mata sebagai tempat meditasinya para pandita, tetapi juga sebagai tempat meditasi semua umat, terutama yang ingin mengembangkan kepemimpinannya secara baik dan benar. Area Pura Gelap mula-mulanya tidak begitu besar. Setelah direhabilitasi, pura ini diperluas, bahkan kini menggunakan Kori Agung. Sebelumnya hanya menggunakan Candi Bentar sebagai pintu masuknya, karena pura ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pura Penataran Agung. Sebelumnya hanya Pura Penataran Agung yang menggunakan Kori Agung atau juga disebut dengan Candi Kurung. Pelinggi utama di Pura Gelap Besaki adalah Meru Tumpang Tiga sebagai media untuk memuja Betara Iswara sebagai manifestasi Tuhan pelindung arah timur dari alam semesta ini. Betara Iswara juga sebagai dewa kecemerlangan dan kecerahan dari Buana Agung dan Buana Alit. Atap Meru yang bertingkat-tingkat, lambang pengelukunan Dasaksara dan lambang urip Buana. Pengelukunan Dasaksara adalah aksara Om yang bisa dikembangkan menjadi 3 aksara, 5, 7 hingga 11 aksara. Maknanya secara filosofis sama. Meru Tumpang Tiga makna filosofisnya sama dengan Meru Tumpang 5 sampai 11. Meru adalah lambang alam atau buana stana Tuhan yang sesungguhnya. Meru Tumpang Tiga di Pura Gelap lambang Tribuana, yaitu Bur, Buah dan Swaloka. Artinya Tuhan sebagai Betara Iswara menyinari kehidupan di Tribuana tersebut. Di dalam Meru Tumpang Tiga terdapat simbol Siwalingga dan Betara Siwo. Di samping itu di Pura Gelap ada Pelinggi Sanggara Agung yang menyerupai Padmasana untuk menstanakan tirta yang diambil di Pura Tirta saat ada upacara penting di Pura Penataran Agung Besaki. Di Pura Gelap terdapat juga Pelinggi Dasar Sabta Patala. Pelinggi ini sebagai media memuja Tuhan sebagai jiwa alam bawah yang terdiri atas 7 lapisan yang disebut dengan Sabta Patala. Unsur-unsur Sabta Patala setelah mendapatkan sinar alam semesta barulah akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kerjasama alam inilah yang menghasilkan unsur-unsur alam yang menyebabkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Oleh karena itu manusia hendaknya tidak merusak kerjasama unsur alam, karena kerjasama alam ini berlangsung berkat adanya rete, yaitu hukum alam semesta ciptaan Tuhan. Merusak proses alam sesuai dengan rete berarti dosa, karena tergolong melawan takdir Tuhan ya Tribuners. Nah Tribuners, demikianlah penjelasan tentang Pura Gelap. Jangan lupa bersembahyang ke Pura Gelap setelah bersembahyang dari Pura Pedarman dan sebelum bersembahyang ke Pura Penataran Agung. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.